Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang situasi yang sebaiknya kamu diam. Ya, kamu tidak salah dengar. Meskipun berkomunikasi adalah bagian penting dari interaksi kita sehari-hari, ada kalanya memilih untuk diam adalah pilihan terbaik yang bisa kita buat. Dari menghindari pertengkaran yang tidak perlu hingga menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, kita akan menggali 5 situasi spesifik di mana lebih baik kamu memilih untuk tidak berkata apa-apa. Jadi, jika kamu pernah berada dalam situasi di mana kamu bertanya-tanya apakah sebaiknya berbicara atau diam, video ini adalah untuk kamu. Pastikan kamu tidak melewatkan poin-poin penting yang akan kami bagikan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. 1. Diamlah ketika emosi sedang memuncak. Kita semua pernah berada di sana, bukan? Saat hati terasa panas, pikiran penuh emosi, mungkin karena marah, kecewa, atau frustasi. Di momen-momen seperti ini, sangat mudah untuk terbawa suasana dan mengucapkan kata-kata yang mungkin kita sesali nantinya. Tapi, apa yang terjadi jika kita memilih untuk diam? Pertama, memberikan diri kita waktu untuk menenangkan emosi berarti kita memberi kesempatan untuk merespon situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Ingatlah, kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan seringkali bisa menyakiti orang lain dan merusak hubungan. Beberapa di antaranya mungkin tidak bisa diperbaiki dan bisa membuat kita menyesal nantinya. Cara praktis untuk melakukannya adalah dengan mengambil napas dalam-dalam, menghitung sampai 10, atau bahkan memberi diri kita time out dari situasi tersebut. Ini membantu kita untuk tidak hanya menghindari berkata-kata yang mungkin merugikan, tapi juga memberikan kesempatan untuk merenungkan akar masalahnya dan bagaimana cara terbaik untuk menanganinya. Dan ingat, memilih untuk diam bukan berarti kita menyerah atau kalah. Sebaliknya, ini adalah tanda kekuatan, kematangan emosional, dan kontrol diri. Kita memberi diri kita ruang untuk menenangkan emosi dan, pada akhirnya, mencari solusi yang lebih konstruktif dan positif. Jadi, di kali berikutnya ketika kamu menemukan diri kamu di tengah-tengah badai emosi, ingatlah bahwa terkadang kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk diam. 2. Diamlah saat kamu tidak memiliki fakta. Beranjak ke poin kedua, kita akan membahas mengapa penting untuk diam saat kita tidak memiliki semua fakta. Di era informasi saat ini, di mana opini dan data berlimpah ruah, sangat mudah terjebak dalam debat atau diskusi tanpa memiliki pemahaman penuh atau informasi yang akurat. Ini bisa terjadi dalam situasi sosial, di tempat kerja, atau bahkan dalam diskusi online. Mengapa diam di sini menjadi pilihan bijak? Pertama, berbicara tanpa memiliki fakta atau pemahaman yang benar dapat merugikan kredibilitas kita. Ini menciptakan risiko menyebarkan informasi yang salah atau memberikan nasihat yang tidak berdasar, yang pada gilirannya bisa menyebabkan konsekuensi negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai gantinya, menggunakan momen ini untuk mendengarkan, belajar, dan kemudian melakukan penelitian sendiri adalah pendekatan yang lebih bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai kebenaran dan akurasi di atas keinginan untuk hanya terlibat dalam percakapan. Dengan melakukan ini, kita juga membuka diri untuk belajar dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang topik tersebut yang akan sangat berguna dalam diskusi masa depan. Selain itu, mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban adalah tanda kecerdasan dan kerendahan hati. Ini memungkinkan ruang untuk dialog yang lebih konstruktif, di mana semua pihak dapat berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Jadi, ingat, ketika diragukan, lebih baik mengambil posisi mendengarkan dan belajar daripada berbicara tanpa kepastian. Dengan memilih untuk diam dan mencari informasi yang benar sebelum berbicara, kita tidak hanya menghormati kebenaran dan integritas dalam diskusi, tapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan topik yang sedang dibahas. Ini adalah langkah penting dalam membangun dialog yang sehat dan produktif di setiap aspek kehidupan kita. 3. Diamlah ketika sedang mendengarkan. Kita melangkah ke poin ketiga yang sangat penting dalam setiap jenis komunikasi. Diamlah ketika sedang mendengarkan. Ini mungkin terdengar sederhana, namun seringkali sulit untuk dilakukan. Dalam banyak situasi, kita mungkin merasa terdorong untuk menyela,
memberikan solusi, atau bahkan membandingkan pengalaman kita sendiri ketika seseorang berbagi cerita atau permasalahan mereka kepada kita. Namun, sejati mendengarkan, yaitu mendengarkan. Untuk memahami, bukan untuk merespons, memerlukan kita untuk benar-benar diam dan memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Kenapa ini penting? Ketika kita benar-benar mendengarkan orang lain, kita memberikan mereka hadiah yang sangat berharga, validasi dan pengakuan. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang mereka katakan, yang bisa sangat berarti bagi seseorang yang mungkin merasa tidak didengar atau dipahami. Lebih dari itu, dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa memperoleh wawasan dan perspektif baru yang mungkin sebelumnya tidak kita pertimbangkan. Mendengarkan dengan diam bukan berarti kita tidak berinteraksi. Kita masih bisa memberikan isyarat nonverbal seperti mengangguk atau menunjukkan ekspresi wajah yang empatik untuk menunjukkan bahwa kita terlibat. Kita juga bisa menggunakan apa yang disebut dengan mendengarkan aktif, di mana setelah pembicara selesai, kita merangkum apa yang telah dikatakan untuk memastikan kita benar-benar memahami. Ini tidak hanya memperkuat pemahaman kita, tapi juga menunjukkan kepada pembicara bahwa kita benar-benar peduli. Dengan mempraktikkan seni diam saat mendengarkan, kita membuka jalan untuk komunikasi yang lebih dalam dan bermakna. Ini memungkinkan kita untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan orang lain, mendorong kepercayaan dan keterbukaan. Jadi, ingatlah untuk memberikan ruang dan waktu bagi orang lain untuk berbicara, dan gunakan kesempatan itu untuk benar-benar mendengarkan apa yang mereka ingin sampaikan. 4. Diamlah di saat tidak tepat untuk berbicara. Sekarang, mari kita beralih ke poin keempat. Pentingnya diam di saat tidak tepat untuk berbicara. Ada momen dalam kehidupan kita ketika, walaupun kita mungkin memiliki pendapat yang kuat atau informasi yang relevan, konteks atau timing membuatnya tidak tepat untuk dibagikan. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti rapat kerja, pertemuan keluarga, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari dengan teman. Mengapa diam menjadi penting di sini? Pertama, memahami kapan saat yang tepat untuk berbicara dapat mencegah kita dari memasuki wilayah yang mungkin sensitif atau kontroversial tanpa persiapan yang memadai. Ini membantu kita menghindari potensi konflik atau kesalahpahaman yang bisa dengan mudah dihindari jika kita memilih untuk menahan diri sampai saat yang lebih sesuai. Kedua, dengan memilih untuk diam, kita memberi diri kita waktu untuk merenungkan situasi tersebut dan merumuskan respons kita dengan lebih hati-hati. Ini berarti bahwa ketika kita akhirnya memilih untuk berbicara, kita dapat melakukannya dengan cara yang lebih terinformasi dan bijaksana, mungkin setelah mendapatkan perspektif tambahan atau mempertimbangkan konsekuensi dari kata-kata kita. Ketiga, diam di saat yang tidak tepat untuk berbicara juga merupakan bentuk rasa hormat. Ini menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai konteks sosial atau profesional tempat kita berada, serta sensitivitas dan kebutuhan orang lain yang terlibat. Dengan melakukan ini, kita memperkuat hubungan interpersonal kita dan membangun kepercayaan. Namun, penting untuk diingat bahwa memilih untuk diam bukan berarti kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau perasaan kita. Sebaliknya, ini tentang menunggu momen yang tepat untuk melakukannya, di mana kata-kata kita memiliki peluang terbaik untuk diterima dengan cara yang positif dan produktif. Jadi, di kali berikutnya, Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana mungkin tidak tepat untuk berbicara, pertimbangkan untuk mengambil langkah mundur, mendengarkan, dan merenung. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menghindari potensi jebakan, tapi juga memposisikan diri Anda untuk berkontribusi dengan cara yang lebih bermakna ketika saatnya tiba. 5. Diamlah ketika kamu sedang merasa tidak yakin. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, poin kelima kita adalah tentang pentingnya diam ketika kamu sedang merasa tidak yakin. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan untuk selalu tampil sempurna, mengakui ketidakpastian kita bisa terasa menantang. Namun, ada kekuatan besar dalam mengakui kepada diri sendiri bahwa kita mungkin tidak memiliki semua jawaban atau bahwa kita perlu waktu lebih untuk memproses informasi sebelum memberikan pendapat atau membuat keputusan.
Mengapa diam dalam ketidakpastian ini penting? Pertama, ini membantu kita menghindari membuat pernyataan atau keputusan yang mungkin kita sesali kemudian. Dalam ketidakpastian, keputusan atau komentar yang tergesa-gesa dapat menyebabkan kesalahan yang dapat dihindari dengan hanya memberi diri kita waktu untuk merenung atau mencari informasi lebih lanjut. Kedua, dengan memilih untuk diam dan merenung, kita memberi diri kita kesempatan untuk mendengarkan intuisi kita sendiri dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Ini seringkali mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan keputusan yang lebih matang dan bijaksana. Ketiga, diam dalam ketidakpastian juga menunjukkan kepercayaan dan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa kita cukup bijak untuk mengetahui kapan kita perlu belajar lebih banyak sebelum berbicara dan bahwa kita menghargai keakuratan dan kebenaran di atas kebutuhan untuk selalu terlihat benar atau terinformasi. Namun, penting untuk membedakan antara diam yang produktif dan penghindaran. Diam yang produktif adalah ketika kita secara aktif menggunakan waktu tersebut untuk refleksi atau untuk mencari informasi yang akan membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat. Ini bukan tentang menghindari pembicaraan atau keputusan, tapi tentang memastikan bahwa ketika kita berbicara atau bertindak, kita melakukannya dengan dasar pemikiran yang solid dan informasi yang akurat. Oleh karena itu, di kali berikutnya kamu merasa tidak yakin, pertimbangkan untuk mengambil jeda dan menggunakan waktu tersebut untuk merenung dan mencari informasi. Diam bukan berarti kamu lemah, sebaliknya itu adalah tanda kekuatan, kebijaksanaan, dan kesiapan untuk tumbuh. Dan itulah 5 situasi di mana diam bisa menjadi keputusan terbaik yang bisa kamu ambil. Dari mengelola emosi yang memuncak hingga mengakui ketika kita tidak memiliki semua fakta, pentingnya mendengarkan dengan penuh, mengenali saat yang tidak tepat untuk berbicara, dan menghargai momen ketidakpastian. Semua ini menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan diam dalam berbagai konteks. Ingat, berkomunikasi bukan hanya tentang berbicara atau menyampaikan pesan. Itu juga tentang mendengarkan, memahami, dan kadang-kadang memilih untuk tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dalam diam, kita menemukan ruang untuk refleksi, pertumbuhan, dan terkadang pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan orang lain. Kami harap video ini memberikan wawasan baru tentang nilai diam dan bagaimana itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jika kamu menikmati konten ini atau memiliki pengalaman pribadi dengan kekuatan diam, jangan ragu untuk berbagi di komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami.